Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Kimia Fisik lanjut. Nah, pada pertemuan keempat ya. Jadi sudah pertengahan mid ya. Nah, tentu untuk persiapan UTS, ujian tengah semester atau mid itu, ya tentu saudara sudah mempelajari betul-betul ya materi yang telah dipelajari ya. Berarti kan sudah ada 3 materi ya, ini materi keempat. Nah, di materi keempat ini kita akan mempelajari tentang normalisasi, operator, observable, nilai eigen, dan fungsi eigen. Nah, ini semua adalah variabel-variabel yang ada di dalam persamaan Schrödinger ya. Jadi minggu kemarin kita sudah ada persamaan Schrödinger dalam mempelajari mekanika kuantum ya. Nah, sekarang kita lihat masalah normalisasi. Oke. Nah, normalisasi ini akan mempelajari bagaimana suatu fungsi gelombang ya, fungsi gelombang itu adalah merupakan probabilitas ya, probabilitas untuk menemukan partikel ya. Jadi minggu kemarin kita sudah memperkenalkan simbol C ini ya, atau fungsi gelombang ini. Nah, itu adalah fungsi gelombang. Tetapi kalau kita kalikan dengan lawannya ya, jadi yang pakai bintang ini adalah lawannya ya. Ini fungsi gelombang yang nyata, real, ini konjugatnya ya. Konjugat itu lawannya. Kalau positif lawannya negatif dia ya. Nah, itu harus dikalikan ya, si konjugat pakai bintang ini ya, dikali dengan si dikali dx. Nah, dx ini adalah perubahan dari posisi. Nah, itu diintegralkan itu harus sama dengan 1 ya, diintegralkan harus sama 1. Nah, itu yang dimaksud dengan normalisasi ya. Jadi kalau si bintang kali si ini sebenarnya kan si kuadrat. Si kuadrat itu adalah kebolehjadian menemukan suatu partikel ya. Kalau dia X berarti pada daerah antara X min tak terhingga hingga ke X plus tak terhingga. Ya, biasanya koordinat X ini disebut persamaan Schrödingernya untuk 1 dimensi ya, 1 dimensi. Nah, kalau dia 3 dimensi berarti perubahan posisinya selain pada X juga pada koordinat Y, koordinat Z. Nah, ini juga sama, harus sama dengan 1 ya. Ya, jadi dikondisikan semua ya, normalisasi. Kalau dia tidak normal dinormalisasikan, harus dikalikan fungsi gelombang dari suatu sistem itu ya. Nah, artinya kita sudah melakukan ternormalisasi namanya. Oke, kita lanjut. Normalisasi itu disimbolkan dengan N. Nah, tadi kan kita sudah melihat kebolehjadian menemukan elektron ya. Jadi integrasi konjugat kali C kali dx sama dengan 1. Nah, ini harus dikalikan nilainya n kuadrat ya, n kuadrat. Normalisasinya itu n kuadrat sehingga n-nya itu ya. Jadi fungsi gelombang yang ternormalisasi itu bisa kita keluarkan n-nya. Nah, kemungkinan partikel itu sama dengan keberadaan partikel itu ya 1. Nah, ini kan 1. Kalau n kuadrat kan 1 per akar. Kalau ini kan n kuadrat berarti tidak pakai integrasi konjugat kali dx. Tapi kalau hilang kuadratnya berarti ini jadi akar ya. 1/2 itu kan sama dengan akar ya. Jadi kalau mau dibuat simbol akar boleh juga ya, akar
si integral si konjugat kali si kali dx. Nah, itu bisa kita tentukan daerah normalisasinya itu ya, disimbolkan dengan N. Oke, itu masih untuk satu dimensi ya, baru kita membicarakan satu dimensi. Nah, sekarang kalau misalnya fungsi gelombang dari suatu partikel yang bergerak pada koordinat X, nah ini contohnya ya, ini C pada X sama dengan A kali E pangkat IKX. Ya, jadi ini juga sudah tahu ya, yaitu adalah simbol dari imajiner atau akar min 1. Nah, si dari persamaan normalisasi tadi kan integral si bintang kali si dx sama dengan 1. Berarti untuk konjugat atau lawan dari si x ini apa? Berarti A kali E min, harusnya min nih ya, min I KX ya, ini kurang minnya nih. Karena dia positif ya, jadi konjugatnya lawannya berarti negatif ya. Jadi kita ini tadi ya, ini si ini kan sama dengan A kali E pangkat IKX ya, A kali E pangkat IKX. Nah, kalau konjugatnya berarti negatif ya, min di sini. Nah, sebenarnya kalau konjugatnya ini, lambang konjugatnya ini dihilangkan, ini negatif sebenarnya. Ya, dia ada juga caranya. Kalau tetap bintang, berarti ini tetap IKX. Tapi kalau kita hilangkan bintang, ini min ya, min IKX. Nah, kalikan dengan A ini, A E IKX. Terhadap DX tadi ya, perubahan posisi harus sama dengan 1. Nah, ini dibatasinya ya, X-nya itu 0 sampai L ya, jarak posisi dari partikel tadi. Nah, sekarang A dengan A ini kan A kali A kuadrat ya. Nah, dx-nya ini. Nah, kenapa hilang E pangkat min IKX dikali E pangkat IKX itu sama dengan apa? Sama dengan nol, karena satu negatif, satu sama dengan 0. Iya, E pangkat 0 kan integralnya kan 0 kan? Nah, maka integralnya 1 ya, bukan 0, 1. Bu. Iya, sehingga tidak ditulis ya. Jadi diintegralkan E pangkat 0 itu adalah 1 ya, cuman di sini dia langsung ya, tidak nampak integral E pangkat 0 tadi ya, sehingga ketemulah A kuadrat integral dx. Nah, ya. Nah, sama dengan 1. Nah, ya, jadi integral dari dx-nya apa? Integral dx. Apa integral dx? Ya, x kan? Tapi karena dia dibatasi 0 sampai L, berarti x-nya itu L ya, sehingga A kuadrat kali L sama dengan 1. Kalau kita keluarkan A-nya berarti 1 per akar L. Nah, dapatlah nilai konstanta A ini ya. Nah, jadi A ini adalah suatu konstanta ya, yang berhubungan dengan posisi X ya. Nah, ternyata 1 per akar L. Jadi L-nya ini adalah panjang dari posisi partikel itu bergerak pada sumbu X ya. Nah, nilai L-nya berapa? Ya, tergantung kita mau memisalkannya berapa ya, tapi biasanya sampai di sini aja sehingga kita mendapatkan suatu persamaan si ini tadi apa? Si apa nih tadi nih? Fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang pada X. Nah, tinggal kita rubah A-nya. Kita masukkan ini ya yang kita dapatkan tadi. Berarti si X sama dengan 1 per akar L kali E pangkat IKX. Nah, nanti ini soal yang berikutnya dikerjakan di rumah ya. Kalau ini ditentukan nilai B ya. Berapa nilai B? Kalau ini kan nilai A yang
dicari ini nilai A, kemudian dimasukkan lagi ke fungsi gelombang. Kalau ini dia hanya menentukan nilai B dari fungsi gelombang pada koordinat X sama dengan B sin N dx per L. Cari ini nanti ya soal yang berikutnya. Oke. Nah, itu untuk tugas selain mereview jurnal ya yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, kemudian masuk kita ke postulat-postulat mekanika kuantum ya. Ya, tentu postulat pertamanya ini ya tentu berhubungan dengan sistem fisik ya, sistem fisik yang dinyatakan dengan fungsi gelombang atau keadaan gelombang atau psi tadi ya. Psi itu ya tentu fungsi gelombangnya itu bisa berada pada pada posisi pada waktu tertentu ya. Nah, secara implisit ya tentu memuat informasi lengkap mengenai observabel yang dapat diketahui pada sistem tersebut. Ya, jadi observabel itu adalah sesuatu yang dapat kita amati. Ya, observabel di sini. Nah, ya. Jadi postulat pertama tentu suatu sistem fisik yang dinyatakan dengan fungsi gelombang itu dia akan memuat ya secara implisit informasi yang berhubungan dengan observabel. Observabel itu termasuklah energi, momentum ya, apalagi momentum, energi, massa kan bisa kita amati ya, tapi tidak secara makroskopik ya, mikroskopik karena memang dia kita mempelajari partikel yang sangat kecil ya, misalnya atom atau elektron kan tidak bisa dilihat ya, hanya bisa dipelajari secara mikroskopik ya. Nah, kemudian postulat kedua ini menyatakan setiap observabel itu dinyatakan atau diwakili oleh suatu operator linear Hermitian. Misalnya kalau energi operatornya Hamiltonian ya. Kemarin kita sudah memperkenalkan juga persamaan Schrödinger itu kan H kali H operator kali C sama dengan E kali C ya. Jadi energi itu operatornya adalah H operator ya. Jadi kalau ditulis ya bahwa yang diamatinya adalah sebagai energi itu harus ada yang mengoperasikan ya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita bawa motor nih ya. Nah, motor itu harus ada yang mengoperasikannya. Berarti kalau kita membawa motor tadi, berarti kita sebagai operator. Nah, berapa energi yang diperlukannya? Baru bisa dihitung ya, berapa? Ya, tentu bisa berapa kapasitas dari mesin motor tadi ya. Nah, tentu energi itu dihitung jika ada operator. Ya, kalau tidak ada operator, motornya diam saja. Bisa kita tentukan energi. Tidak mungkin ya. Nah, tentu harus ada yang menjalankan ya atau yang mengoperasikan alat tersebut. Nah, seperti itu ya analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ini kan kita mempelajari sesuatu partikel yang sangat kecil ya, ya tentu tidak bisa diamati secara langsung dengan panca indera kita ya. Nah, sehingga muncullah suatu persamaan matematis ya yang menunjukkan hubungan antara operator dan observabel. Nah, ya, jadi hubungan antara operator dan observabel itu adalah suatu persamaan ya. Jadi operator ini kalau kita definisikan suatu instruksi ya atau perintah matematis yang bila dikenakan atau dioperasikan pada suatu fungsi maka akan mengubah fungsi tersebut menjadi
fungsi lain. Nah, ini dia operator kali fungsi. Observabelnya ini adalah variabel atau variabel fisik yang dapat kita amati ya. Nah, dia harus dikalikan dengan fungsinya. Fungsi ini harus sama ya dengan fungsi sebelah kiri maupun sebelah kanan ya. Nah, ini dia contoh yang saya sebut tadi persamaan Schrödinger tadi ya. Ini H coret ya, ini operator Hamiltonian dikali fungsi gelombang kan. Nah, harus sama dengan E kali fungsi gelombang. Nah, kan C-nya ini fungsi gelombangnya kan sama nih, kiri kanan. Tetapi operator ini menghasilkan suatu observabel ya, variabel yang dapat kita amati, yaitu energi. Nah, ya, jadi operator kali C sama dengan E kali C. Ini adalah persamaan Schrödinger secara umum. Ya, jadi operator itu sesuatu yang bekerja pada fungsi, ya, misal fungsi C, ya, atau fungsi X, dy, atau fungsi Z, atau dt, ya, fungsi waktu. Ya, tergantung persamaan Schrödinger kita ini bergantung waktu atau tidak ya. Kalau dia tidak bergantung waktu, berarti kita mempelajarinya hanya berdasarkan posisi ya. Nanti akan berlanjut ya pembahasan persamaan Schrödinger. Nah, pada hari ini kita hanya mempelajari masalah operator, observable, fungsi eigen, nilai eigen kan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada operator dulu ya. Misalnya kalau tadi kan energi, kalau energi operatornya H ya. Operator Hamiltonian. Tapi kalau momentum, simbol momentum kan P. Ya tinggal kasih topi dia ya. Ini ada topinya, berarti dia operator nih. Ya, untuk menghasilkan besaran fisik momentum itu kita harus menggunakan operator momentum ya, dan kebetulan momentumnya adalah linear ya. Tentu yang paling mudah dipelajari kan baru untuk koordinat X atau satu dimensi ya. Jadi kalau dia untuk satu dimensi sumbu X ya tinggal P operator, nah ini H coret dibagi I do per do X. Kalau untuk Y nanti dy dia kan tinggal dikalikan ditambah kalau dz ya. Nah, sekarang P operator tadi apa tadi persamaan matematisnya? Operator kali fungsi itu harus sama dengan observable kali fungsi kan. Nah, sekarang fungsinya kan udah sama nih, fungsi gelombang. Nah, operatornya ini P ya, P pakai topi berarti operator momentum. Nah, yang dapat diobservasi pasti adalah momentum juga ya. M kali V nih, P. Oke. Nah, sekarang karena operator momentum itu nilainya H coret per I do per dx. Nah, ini tinggal kita substitusikan ya ke sini sehingga hasilnya ini dia. Ya, jadi operator Hamiltonian itu sama dengan H coret per I. Nah, perubahannya itu bisa masukkan ke dalam perubahan fungsi gelombang. I per do X sama dengan P kali C. Ya. Nah, nanti kita bisa cari do C per do X sama dengan PC kali I per H coret ya. Kita bawa nih H coretnya ke bawah. Oke, kalau mau dilihatkan di apa nih ya? Ada papan tulisnya di sini ya. Oke. Coba kita tulis ya. Karena memang berarti do si. Nah, ini karena pakai laptop. Do si per do X sama dengan apa? P
P kali si Si. kali I Bisa I-nya di depan lah ya. Iya, Oke, kali kali I H. per H coret. Coret. Nah, sekarang ini variabelnya itu harus disamakan. Berarti ini enggak pakai ini Ya pakai do, Bu. apa? Dosi per do X tadi. Dosi per do X, Bu. Ya, oke. Dosi per dx. Ini si ya. Dosi per dx sama dengan ini P. Oke ya. Nah, ini bisa kita rubah. Ini kan si ini variabel ini kita bawa ke kiri ya, karena mau disamakan dia. Yang kiri tentang fungsi gelombang berarti dosi ya per si ya. Kita perkalian silang sama dengan I P kali kali do pakai laptop per apa nih? Coretnya masih ya. Coret coret yang P kali tadi dikali X. do X. Nah, karena turunan itu solusinya adalah integral kan? Nah, tinggal kita masukkan letakkan integral. Nah, ini integral pula. Ini kan integral turunan X. Nah, integral dosi per si itu sama dengan apa? I kali Ln si. Ya, ln ya. Nah, ini kan persamaan matematis. Nah, sekarang saya tulis ke sini ya. Integral dosi per si adalah ln si ya. Itu tadi kebesaran ln si. Kemudian sama dengan integral ini apa? Integralnya si, Bu. X. Integral dx kan X ya. X ya, bukan sini nampak. X. Ln, ini kayak H pula dia, ln si, ln ya, ln si sama dengan I kali P ya kali X per H coret kali X. Ya. Nah, kalau kita menghilangkan ln ya secara matematika, ln ini kan bisa dihilangkan sehingga si ln itu kebalikannya apa? Inversnya apa? Inversnya E ya. Berarti E kalikanlah ini semua. IP per H coret kali X. Nah ya. IP IP kali X per H coret. Nah, dapatlah kita pernyataan tentang si ya, fungsi gelombang dari operator momentum. Ya, jadi fungsi eigen dari persamaan tadi adalah inilah dia ya. Oke, sudah bisa ngikuti? Muji bisa? Jumadi dia ngantuk nampaknya. Enggak ya? Tak ngantuk ya? Bisa ikuti ya? Oke. Nah, sekarang kita clear. Ini udah bisa di delete ya. Oke, ya memang dia persamaan yang kita buat ini memang harus diselesaikan secara matematis ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PPT tadi ya. PPT tadi oke, di sini tadi ya. Nah, dari penjelasan tadi ya, sehingga kita bisa membedakan mana variabel yang CM, mana QM. CM adalah singkatan
C. Klasik mekanika atau mekanika klasik ya. QM kuantum Kuantum mekanika. ya. Nah, untuk variabel posisi berarti X, Y, Z. Nah, itu kalau di kuantum, mekanika kuantum dia menjadi operator posisi X, posisi Y, posisi Z ya. Kalau momentum, kalau klasik mekanika M kali P dia kan. Nah, tapi kalau dia kuantum dia jadi operator untuk sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, atau min IH do per do X. Kayak tadi ya yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau energi ya ini variabel yang bisa kita amati atau observabel tadi, ini energi potensial ya tentu energi potensialnya untuk X, Y, Z. Bisa juga untuk X, untuk Y, tergantung ya sistemnya dimensi berapa. Dimensi 1 pakai X saja atau Y atau Z. Kalau dimensi 2 ya gabungan ya. 2 koordinat X dengan Y. Kalau 3 dia ke semuanya X, Y, Z. Oke. Sampai di situ. Nah, ini ada juga energi kinetik ya. Ini klasik mekanika. Ini dia ya. Kemarin sudah kita pelajari. V kuadrat per 2M. Tapi kalau mekanika dia jadinya seperti ini. Ini untuk 3 dimensi ya. Nah, kalau energi total T tambah P. Nah, ini dia jadinya. Oke. Ya, operator Hamiltonian tadi adalah energi total ya antara energi kinetik ditambah energi potensial. Ini dia. Ya. Ya, H operator itu sama dengan min H coret kuadrat per 2M del kuadrat ditambah P X Y Z. Ya. Nah, jadi ini operator suatu energi total. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak, kita nanti diskusinya kita lanjut aja di Google Classroom ya, nilai eigen dan fungsi eigen. Nah, tadi sama aja nih ya. Kalau nilai eigen itu adalah konstanta ya yang bisa kita ukur atau observabel tadi ya. Jadi operator kali fungsi kali konstanta. Konstanta itu adalah observabel ya. Variabel yang bisa kita ukur ya, kalikan dengan fungsi yang sama kiri kanan. Nah, itu disebut nilai eigen. Nah, ini sama operator ya. Ini F ini fungsi. Nah, ini contoh soalnya. Tunjukkan bahwa E pangkat AX adalah fungsi eigen dari operator D per DX. Nah, dan tentukan nilai eigennya. Dan E pangkat AX kuadrat bukan fungsi eigen D per DX. Nah, ini bisa kita tulis juga ya. Ini karena whiteboardnya ada. Saya mau menulis ya. Diketahui tadi apa fungsinya E pangkat X kali ya. X. Terus berarti DX ya, terhadap DX ya tadi. Nah, iya jadi Bu, DX ini adalah fungsi ya. Nah, ini DX. turunan dari E pangkat AX DX ini berapa? Atau bisa juga ini gitu do kali X ya, atau bisa saya apa dulu ya, clear dulu ya. Ini kan biar mudah, do kali E pangkat AX, ini dia jadinya ya, kali ya X-nya kan ini E pangkat X tadi kan. Oke. Ini harus sama dengan ya, ini harus sama dengan apa nih? Turunan E pangkat AX ini sama dengan A. Operatornya A kali E pangkat
AX. AX. Nah, ya. AX juga kan? Nah, ini sama nggak dia? Pangkat AX dengan ini? Sama kan? Berarti ini nilai eigennya ya. Berarti ini tadi pakai dx ya, turunkan terhadap x ya. Oh gini ya. Operatornya Ya, Bu, D dx. per dx, Bu. Ya. D per dx. Operator Ya, di kayak per gini dx. nulisnya ya. Fungsinya tadi kan do per dx ya. Berarti ini kan sama dengan ini ya. Nah, berarti nilai eigennya Ya. adalah A. Ya, A ini adalah nilai eigen. Kan ditanya nilai eigen tadi kan? Iya, Bu. Nah, oke. Ya, nilai eigennya ini. Nah, karena ini fungsinya sama ya. Oke, terus nih. Oke ya, jadi kita lanjutkan ini